Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacita dalam kasih setia Allah, kita bisa menikmati hari baru, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama dalam program Renungan Keluarga Kristen ini, kita naikkan syukur kita sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami memuji Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang tiada pernah terhenti. Kami bersyukur sepanjang kawal malam dapat kami lewati, dan dengan pertolongan tangan-Mu kami bisa membuka mata kami bisa menyiapkan hidup kami memasuki sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami semuanya, hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Tuhan menolong memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Bapak Ibu Saudara bangun pagi, mau melakukan aktivitas sepanjang hari, hal apakah yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Seseorang yang akan berangkat ke sawah, ke ladang, mereka akan menyiapkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk pergi ke ladang. Dia akan menyiapkan cangkulnya jika dia mau mencangkul tanah. Dia akan menyiapkan pupuk, akan menyiapkan barang-barang yang disiapkan. Mungkin ada pompa untuk obat ya, untuk tanaman-tanaman yang ditanam oleh para petani. Jika seseorang mau ke kantor, maka yang dibawa adalah perlengkapan kantornya. Orang yang akan pergi berolahraga akan membawa peralatan-peralatan olahraganya. Bapak Ibu, dalam seluruh aktivitas kita, apapun profesi kita menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas kita. Sebagai seorang anak Tuhan, apakah yang kita persiapkan? Seperti seorang profesional yang bekerja, dia dengan perlengkapannya berangkat bekerja dan sepanjang hari mengerjakan pekerjaannya, dan dia pulang dengan penuh sukacita jika tugas-tugasnya selesai. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa dalam segala hal kehidupan kita ini ada di dalam sebuah pertempuran, sebuah pertarungan. Apapun itu pekerjaan kita, ada hal-hal yang harus kita hadapi. Mari kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan yang akan menolong kita bagaimana kita akan hidup menjadi seorang pemenang, seorang yang kuat. Dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Diibaratkan seperti seorang prajurit, seorang pemimpin atau komandan yang sedang memasuki medan pertempuran, dan digambarkan dalam kemenangannya dia berhasil, bahkan dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Sepanjang hari hidup kita, dimanapun kita berada, di pasar, di ladang, di sawah, di kantor, kita bertemu dengan yang namanya perlawanan-perlawanan terhadap diri kita. Kita berjumpa dengan orang-orang yang menyakitkan, kita bertemu dengan orang-orang yang berbuat curang dengan kita, orang-orang yang suka makan tulang, pencuri tulang, orang-orang yang suka memanfaatkan kita yang kerja tapi yang dapat nama baiknya gitu ya. Kita bertemu dengan berbagai macam orang, dan apa yang akan kita lakukan saat kita berjumpa dengan orang-orang yang demikian? Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kita rindu saat kita pulang ke rumah, saat malam hari kita memikirkan apa yang sudah kita lakukan? Kita sangat bahagia jika sepanjang hari hidup kita ini kita melakukan sebuah
perjalanan yang membawa kita dalam sebuah kemenangan. Seperti seorang pahlawan yang berhasil merebut kota. Apa yang harus dilakukan agar kita memiliki sukacita yang sedemikian yang digambarkan menguasai, melebihi dari orang yang merebut kota? Sebenarnya musuh dalam perjalanan hidup kita, dalam apapun profesi kita, yang terbesar itu adalah diri sendiri. Diri sendiri, keegoisan kita, ketidaksanggupan kita menderita, ketidaksanggupan kita dicurangi, ketidaksanggupan kita dijahatin orang. Banyak hal yang ingin kita juga lakukan. Tapi bagian ini mengingatkan bahwa sebenarnya sebuah kemenangan dalam perjalanan hidup dari tiap-tiap hari itu adalah bagaimana kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh sehingga kita berhasil menguasai diri kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan disebut pahlawan itu karena berhasil mengalahkan musuh dan berhasil menjaga atau mempertahankan wilayahnya sampai akhirnya mengalami kemenangan. Pahlawan itu orang yang memperjuangkan sebuah kemenangan dengan bertaruh nyawa, bertaruh hidupnya. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan yang sudah berperang. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki kemenangan dalam perjalanan hidup kita di segala keadaan dan situasi di mana kita berada. Yang pertama adalah hidup sabar. Sabar itu dalam bahasa Alkitab sama seperti dengan bertekun ya. Sabar itu tidak mundur selangkah, apalagi putar balik, apalagi terus berlari, tidak. Tapi bersabar itu artinya tetap dalam posisinya dan dia siap, dia bertahan menghadapi tekanan jika dia ditekan, dia menghadapi rasa sakit jika di situ dia sakiti, dia bersabar, tidak memberontak, tidak melakukan pembalasan, tapi dia tetap bertekun melakukan bagiannya sekalipun saat berada di posisi dan di tempat itu yang dia alami adalah sebuah kesakitan. Dalam bahasa Alkitab, kalimat sabar atau tekun ini digambarkan seperti perjalanan atau kehidupan pohon labu yang akan terus tetap merambat, terus tetap bertumbuh di tempat yang sama sekalipun ya. Biasanya labu kuning itu berada dan tumbuh di tempat-tempat pembuangan sampah kalau habis masak gitu ya. Itu bertumbuh dan setiap hari tetap dibuangin sampah. Bekas masak, kulit-kulit bumbu, potongan-potongan sayur, itu semuanya ditimpakan, ditimpukkan gitu ya. Dan itu seperti itu. Dan bagaimana perjalanan batang, pertumbuhan dari batang pohon labu kuning itu dia akan tetap bertumbuh sampai dia juga menghasilkan buah, dan buahnya itu baik, dan buahnya labu kuning itu kandungan gizinya luar biasa, sangat mendukung untuk kecerdasan anak yang dalam pertumbuhan. Biasanya MPASI, labu kuning itu salah satu bagian makanan yang bagus diberikan kepada bayi karena itu memberikan kecerdasan yang baik. Tapi labu kuning itu banyak bertumbuh memang di situasi seperti itu. Dia tetap merambat sekalipun tetap terkena panas. Dia tidak pernah beralih sekalipun tiap hari demi tiap hari dilempari sampah, digambarkan sedemikian seperti pohon labu kuning yang tumbuh di tempat pembuangan sampah. Tiap-tiap hari terus dibuangi sampah, tapi dia tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, dalam kehidupan berumah tangga, kita ketemu, kita menghadapi, mengalami bagaimana hal-hal yang menyakitkan, sampah-sampah yang buruk dilemparkan sepertinya dalam hidup kita. Tapi dikatakan orang yang sabar, dia melebihi seorang pahlawan. Melebihi seorang pahlawan. Melebihi dari sukacita orang yang
berhasil mengalahkan musuh dan dia bertahan dan mendapatkan kemenangan karena peperangan itu. Bapak Ibu Saudara, orang yang sabar, orang yang bertahan saat dia disakiti, saat dia dihina, saat dia ditekan, dia tetap bertekun, dia mengerjakan pekerjaannya, dia fokus dengan pekerjaannya, dia tidak mempedulikan sampah-sampah yang dilemparkan kepadanya, tapi baginya dia fokusnya adalah aku ada di sini untuk bertumbuh dan berbuah. Maka dia akan dikatakan melebihi dari seorang pahlawan. Sabar, dan sabar ini berkaitan dengan karakter kedua. Seorang pemenang itu bukan hanya sabar tapi juga menguasai diri, karena sabar saja tanpa penguasaan akan meledak, akan terhentilah kesabaran itu. Maka dikatakan kesabar, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi yang dikuasai bukan sesamanya, bukan musuhnya, bukan penindasnya, bukan, tapi yang dikuasai adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena saat terhina, saat terinjak, saat terjepit, terbesar musuh yang ingin berjuang itu adalah diri sendiri. Ingin membalas, ingin memberontak, ingin juga melakukan hal yang sama, bahkan kalau boleh lebih dari itu. Tapi apakah gunanya? Karena Alkitab berkata, orang yang berhasil menguasai dirinya, dia melebihi dari orang yang merebut kota. Menunjukkan bahwa kekuatan diri sendiri ini kuat loh. Kekuatan untuk membalas ini kuat. Kekuatan untuk menghajar ini kuat. Kekuatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan itu sangat kuat. Sampai digambarkan seperti seorang yang merebut kota. Begitu banyak dan begitu besar kekuatan kita untuk melindungi diri kita, untuk membela diri kita, untuk menghancurkan orang-orang yang menindas kita. Tapi Alkitab mau ajarkan buat kita anak-anak Tuhan, dalam hidup rumah tangga dan pekerjaan kita, mari miliki kesabaran, mari kuasai dirimu. Karena saat engkau berhasil menguasai dirimu, menguasai emosimu, menguasai pikiranmu, menguasai mulutmu, engkau melebihi dari seorang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara, siapapun yang menghadapimu, siapapun yang mengajarmu, percaya, hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan pergi dari tempat itu untuk melakukan pemberontakan, perlawanan. Kuasai diri, kuasai diri. Tuhan akan memberikan kemenangan atas kita. Bahkan dikatakan orang yang menguasai diri melebihi dari orang yang merebut kota. Kita memasuki sepanjang hari ini dalam pekerjaan kita dengan kekuatan menguasai diri, dengan roh penguasaan diri, sehingga kita akan tampil sebagai seorang pemenang, bahkan melebihi dari orang yang berhasil merebut kota. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati kemenangan demi kemenangan. Hadapi dengan sabar, hadapi dengan penguasaan diri yang menyerupakan bagian dari buah roh dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Hari ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tuhan tolong setiap kami agar kami mampu bersabar saat kami tersakiti ataupun kami dalam kesulitan. Mampukan kami juga untuk terus menguasai diri agar kami, Tuhan, hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.